Negosiasi gencatan senjata di Gaza kembali memasuki babak baru. Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan sandera, tapi dengan syarat berat. Gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel. Namun, AS dan Israel langsung menolak syarat itu mentah-mentah. Apa yang sebenarnya terjadi? Usulan gencatan senjata terbaru datang dari Amerika Serikat melalui utusannya Steve Witkoff. Rencananya mencakup gencatan senjata 60 hingga 70 hari, pembebasan bertahap sandera dan jenazah, dan dimulainya negosiasi lebih lanjut untuk perdamaian. Tawaran ini disebut-sebut sebagai peluang terakhir untuk menyelamatkan sandera yang masih hidup. Namun, Hamas memberikan respon positif yang bersyarat. Hamas menyatakan siap membebaskan 10 sandera hidup, 18 jenazah dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina. Tapi mereka mengajukan dua tuntutan utama. Satu, gencatan senjata permanen. Dua, penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza. Seorang pejabat Hamas menyebut ini adalah respon bertanggung jawab dan realistis. Namun, reaksi dari Israel dan AS sangat berbeda. PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut tuntutan Hamas tidak dapat diterima. AS melalui Steve Witkoff juga menegaskan, itu hanya akan membawa kita mundur. Witkoff menekankan bahwa hanya usulan gencatan 60 hari yang realistis dan menjadi satu-satunya cara untuk membebaskan sandera, membangun negosiasi lebih lanjut. Namun hingga kini, kedua pihak tetap keras kepala soal syarat utama. Hamas ingin penghentian perang secara total, Israel menolak sebelum Hamas dihancurkan sepenuhnya. Sementara para elit berdebat, rakyat Gaza terus jadi korban. Menurut PBB, Gaza kini disebut sebagai tempat paling kelaparan di bumi. Bantuan kemanusiaan tersendat, truk bantuan dijarah karena kelaparan. Situasi logistik kacau total. Sejak Israel melanjutkan serangan pada 18 Maret lalu, korban jiwa melonjak. 4.117 orang tewas hanya sejak Maret. Total korban perang mencapai 54.381 jiwa, mayoritas warga sipil. Saat ini masih ada 57 sandera Israel di Gaza. 34 diantaranya sudah dipastikan tewas. Kelompok keluarga sandera di Israel mendesak pemerintah, perang adalah sarana bukan tujuan. Bawa pulang semua sandera, bahkan jika harus mengorbankan perang. Tekanan terhadap Netanyahu datang tidak hanya dari dunia internasional, tapi juga dari masyarakatnya sendiri. Di sisi lain, Hamas menyebut proses mediasi ini penuh bias terhadap Israel dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Presiden AS Donald Trump menyebut kedua pihak sudah sangat dekat dengan kesepakatan. Namun syarat dari masing-masing pihak terlalu jauh untuk dijembatani. Israel bersikeras bahwa Hamas harus dihancurkan agar serangan 7 Oktober tidak terulang. Sementara Hamas menuntut jaminan berakhirnya perang total. Di tengah kebuntuan ini, Gaza terus hancur dan dunia bertanya-tanya, akankah perang ini berakhir dengan kesepakatan atau kehancuran total?